الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالعلم وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين عدد ما في علم الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pada malam hari ini di bulan yang mulia, di awal bulan Muharram. Semoga Allah perbaharui keadaan kita, iman kita, amal kita. Semoga kita tercatat digolongkan menjadi hamba-hamba Allah yang saleh, yang diridai oleh Allah dunia dan akhirat. Diizinkan berkumpul bersama Rasulullah SAW. Kenikmatan yang besar, yang agung kita pada malam hari ini. Kita mengikhlaskan diri kita untuk bersalam kepada Rasulullah, hanya untuk datang bersalawat kepada Rasulullah. Dan Rasulullah telah mengkabarkan kepada kita beberapa abad yang silam, "Mamin ummati, tidaklah umatku yusallimu alayya, dia bersalam kepada aku, illa raddallahu birruhi, Allah mengembalikan rohku untuk menjawab salam kepada orang yang mengucapkan salam kepada aku." Yang mengajarkan salam adalah Rasulullah SAW, yang mana tidak pernah dengar Rasulullah itu kalau berdoa ditolak doanya. Ketika kita mengucapkan salam kepada Rasulullah, maka salam kita dijawab, "Waalaikumsalam ya fulan." Kita didoakan oleh Rasulullah. Orang-orang yang hadir majlis selalu didoakan oleh Rasulullah ketika dia bersalawat dan bersalam kepada Rasulullah. Sebagaimana kita mengucapkan salam, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Waalaikumsalam. Begitu juga kepada Rasul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keberkahan atasmu, sejahtera, keselamatan, keberkahan. Itu kita mendapatkan doa dari Rasulullah yang tidak mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu luar biasa. Yang menjawab salam, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan orang-orang yang bersalawat kepada Rasul dan bersalam kepada Rasul, maka Allah katakan di dalam Al-Quran, "Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur." Pengertian daripada sholawat kepada Rasulullah adalah "Walladzi yusalli 'alaikum ar-rahmah wal barakah wassalamah." Kasih sayang, jawaban orang-orang yang mengucapkan sholawat dan bersalam kepada Rasul itu adalah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang yang mengucapkan salam.
keberkahan yang diturunkan oleh Allah kepada orang yang mengucapkan salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu makna daripada salawat. Liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur. Makanya enggak ada khilaf ulama. Siapa orang yang ingin diterangkan hatinya oleh Allah maka perbanyak salawat kepada Rasulullah. Yang ingin dikabulkan hajatnya perbanyak salawat kepada Rasulullah. Liyukhrijakum minaz zulumati. Allah mengangkat kegelapan menuju cahaya, mengangkat kesulitan menuju cahaya kemudahan. Apapun permasalahannya tenggelamkan dengan Nabi Muhammad. Ya, itu luar biasa salawat kepada Rasulullah. Maka dikatakan di sini daripada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mu'min yaqulu sallallahu alaihi Muhammad." Siapa orang mukmin yang mengucapkan sallallahu alaihi Muhammad, illa uhibbu, terkecuali kata Rasulullah aku cinta kepadanya. Siapa orang yang mengucapkan sallallahu alaihi Muhammad illa uhibbu, aku cinta kepadanya. Wallah, ini Rasulullah ini lebih dahsyat. Maka tak kala Imam Al-Haddad berziarah ke makam Rasul, di dalam syairnya ditulis waqafna wa sallamna, aku berhenti dan aku ucapkan salam kepada Rasulullah di mana seindah-indah tempat yang mana di situ tepat berhadapan dengan makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tempat yang paling indah. Ketika mengucapkan salam kepada Rasulullah, maka dia saksikan dengan pendengaran batinnya, maka dia menyatakan, maka Rasulullah hayyun hadirun, Rasulullah itu hidup dan hadir menjawab salam daripada Imam Al-Haddad ketika mengucapkan assalamualaikum ya Rasulullah. Jadi orang yang ingin diterangkan hatinya, diterangkan batinnya, diterangkan semua, diangkat segala permasalahannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, maka perbanyaklah kepada salawat kepada Rasulullah. Bagaimana cara aku berzikir bersalawat kepadamu ya Rasulullah? Bagaimana kalau aku lakukan sepertiga? Apa kata Rasulullah? In syi'ta fa in khairun lak, terserah engkau jikalau itu lebih baik untuk engkau. Bagaimana kalau setengahnya ya Rasulullah? In syi'ta fa in khairun lak. Bagaimana kalau sepenuhnya, seluruhnya waktuku untuk bersolat kepada Rasulullah? Kalau begitu, Allah akan kabulkan semua permohonan. Ini luar biasa kita bersolat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar sedang khutbah, ya. Maka Rasulullah berkata, "Man qala sallallahu alaihi Muhammad
faqad fataha ala nafsihi 70 baban min ar-rahmah, maka benar-benar terbuka terhadap dirinya itu 70 baban. Berapa 70? 70 pintu rahmat terbuka di dalam. Baru berkata sallallahu alaihi Muhammad. 70 pintu rahmah kasih sayang. Satu pintu itu aja dibukakan oleh Allah luar biasa. Ini 70 pintu. Hatta yuhibbu, sehingga dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah, orang yang dekat sama Nabi dicintai Allah. Luar biasa bagaimana dibantu dakwahnya. Di dalam kitab Tajul Arush karangan Al-Imam At-Ta'ilah Sekandari dikatakan orang yang sudah kenyang dengan bermaksiat dengan umurnya. Orang sudah kenyang maksiat dengan umurnya sudah tua dan bagaimana cara menebus perbuatan-perbuatannya maksiat tersebut? Maka kata beliau di dalam kitab Tajul Arush, tidak ada lain ibadah yang untuk menutupi semuanya terkecuali dia memperbanyak di masa tuanya itu dengan banyak salawat kepada Rasulullah. Maka jangan khawatir, kita punya dosa, punya maksiat, tenggelami di situ. Banyak salawat kepada Rasulullah. Tobat udah, sholat 5 waktu udah, ngerjain sunnah udah, begini dan begitu udah. Bagaimana cara nutup? Banyak salawat kepada Rasulullah. Nggak ada kata terlambat. Hajat kita mau dikabul, berbanyak salawat kepada Rasulullah. Minimal mesti dihukum di nafsu. Nafsu kalau nggak dihukum nggak bakalan mau dia ngerjain. Padahal ada waktunya. Berapa jam kita main HP, kita mampu berjam-jam bersalawat kepada Rasulullah. Minimal 1000 sehari. Minimal 1000 sehari. Buat dirinya aja susah, gimana buat orang lain? Selawat ketika kita bersolawat emang buat siapa? Buat dirinya bukan? Itu masih susah. Gimana buat orang lain? Buat nabinya susah. Padahal Rasulullah yang nyelamatin kita. Allah. Jadi orang kalau kepengen dibukain 70 pintu rahmat dalam hatinya dan dicintai oleh Allah, maka katakan perbanyaklah sholawat kepada Rasulullah. Hijatul Islam wa barakatuh lana al-Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad rahimahullah ta'ala wa Allah radhiyallahu anhu qala wa badir wa la tusawwif, dan segerakanlah amalan taatmu kepada Allah wa la tusawwif, janganlah kau tunda. Fa inna at-taswif syarr, karena menunda sebuah amalan yang menghantarkan dia taat kepada Allah itu adalah kalau ditunda kejelekan, keburukan, kejahatan. Wal insan mu'aridun li afatin wa syawaghil katsira. Kalau menundanya itu adalah sebuah kejelekan, kalau mau tahu. Karena yang namanya manusia itu tidak bisa menyelamatkan dirinya dari bahaya maksiat dan bahaya dosa ketika dia memiliki kesibukan yang banyak yang membuat dia lalai kepada Allah. Maka jangan ditunda. Qala sallallahu alaihi wasallam ightanim khamsan qabla khamsin. Gunakan waktumu yang 5 sebelum datang yang 5. Syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum masa tua. Orang kalau udah tua alasannya banyak, udah begini, udah begitu, udah begini, udah begitu. Padahal masih mampu, tapi alasan yang didului. Ya. Ada yang tua, orang udah tua masih rajin lagi sehat. Kenapa? Karena kemampuan niatnya luar biasa.
Bahkan yang cacat pun masih semangat dilihat, karena bukan masalah dilihat cacat, karena semangat jadi dalam hatinya ingin mendapatkan keridhaan Allah luar biasa. Jadi kata Rasulullah, syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum masa tua. Jadi kita persiapin untuk masa tua kita, yaitu dengan menuntut ilmu. Dengan hadir di dalam majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir, banyak berbuat amalan saleh. Nanti di masa tuanya itu mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Malik, Al-Imam Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baghir, walaupun udah tua hatinya luar biasa. Dengar salawat kepada Rasul, netes air mata. Urusan ilmu luar biasa, walaupun udah tua, luar biasa beliau. Nggak terlihat seperti tua. Begitu juga ulama-ulama sukuh, pengarang kitab Safinah. Siapa namanya itu? Allahu Akbar. Yang masa tuanya menjadi khadim di Madinatul Munawwarah, lebih daripada 100 tahun umurnya, 120 tahun lebih. Al-Imam Abi Syuja. Masa tuanya luar biasa, semangat. Maka kata ada seseorang pemuda yang bertanya, wahai Imam, apa yang menyebabkan engkau ini seperti anak muda, engkau masih gagah, umur lebih daripada 100 tahun, namun engkau ketika engkau berjalan begitu gagah? Satu, dia menjaga daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Dia menjaga agama Allah. Dia mengabdi untuk mengurusi makam Rasulullah di masa tua. Itu luar biasa. Jadi terlihat, ketahuan orang yang tuanya itu gagah dengan agama, dilihat dari masa mudanya luar biasa gagah. Tuanya aja udah begini, gimana mudanya kan gitu. Allahu Akbar. Wasihhataka qabla syarramik. Masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Ya. Orang yang di hatinya terkumpul cahaya-cahaya agama, cahaya-cahaya ilmu, di masa sakitnya tidak seperti orang sakit. Ada orang sakit lupa sama agama. Ada orang sakit terbawa dengan penyakitnya sehingga dilupa dengan Allah. Ya, karena semua kehidupan dan kematian itu adalah bentuk daripada ujian. Ada yang bentuknya hukuman, ada yang bentuknya ujian. Bagi orang yang beriman adalah ujian. Bagi orang fasik, orang munafik, orang kafir, hukuman. Sebelum datang di akhirat. Walladzi khalaqas samawati wal arda. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Allah lah yang mengadakan, yang menciptakan kehidupan dan kematian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar siapa di antara kamu yang paling bagus amalnya dan perbuatan. Ujian semuanya. Engkau diuji dengan hartamu, maka hakikatnya bukan hartamu yang diuji, agamamu yang diuji oleh Allah. Kau diuji dengan anak dan istrimu, dengan pekerjaanmu, hakikatnya engkau yang diuji oleh Allah adalah engkau punya iman, punya agama. Terkadang kita terkontaminasi, kita lepas itu agama, lupa. Akhirnya syaitan langsung ya'idukumul faqra, nakut-nakuti dengan kemiskinan, dengan ketakutan, dengan kekhawatiran. Wa ya'murukum bil fahsya, ngajak dia berbuat dosa begini begitu. Banyak orang-orang yang diperlihatkan oleh Allah di dunianya dengan pahala, dengan darajat, namun ketika telah ditampakkan dia tinggalkan. Banyak yang kayak begitu. Itu syaitan. Syaitan dengan apa? Dengan dunia, dikelabui pikiran kita.
Ini syaitan yang ada di dalam diri luar biasa. Di jantung tempatnya, belum di ulu hati, belum dada sebelah kanan, belum sebelah kiri, belum turun ke bawah, belum di perut, belum di 7 anggota. Dan ada syaitannya semua. Belum di mata, belum di telinga, belum di mulut, ya, belum di perut, belum di kemaluan, belum di kaki, belum di tangan, belum di akal, otak. Makanya kita harus banyak di akhir zaman ini banyak bersolawat kepada Rasulullah, banyak terus menuntut ilmu. Jangan pernah cukup menuntut ilmu. Ufaradaqa qabla syughli. Masa luangmu sebelum datang masa sibuk. Orang kalau udah sibuk mau diajakin ngaji susah. Apalagi dia udah susah di dunia bikin sibuk yang bikin dia tambah susah. Semakin sibuk semakin kelihatannya doang sibuk padahal nggak tenang hatinya. Ya. Kesibukannya membuat dia lupa dan jauh dari Allah wal'iyadzubillah. Semoga kita dijauhi dari sifat itu. Jangan kita mengambil kesibukan terhadap dunia namun kita bikin lupa, bikin jauh. Jangan, kita minta sama Allah. Ya. Kita minta sama Allah jangan sibuk-sibuk dalam urusan dunia yang membuat kita jauh dari Allah. Namanya itu hukuman dari Allah. Kalau sudah terhukum, ya kita oleh Allah gak bakal diizinin kita mencicipi kemudiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hukuman sebelum di akhirat. Di akhirat. Wazina qabla fadri, masa kayamu sebelum masa susahmu. Ya. Masa kayamu sebelum datang masa susahmu. Kita diberikan kekayaan berupa harta, berupa jabatan, berupa ilmu, berupa sifat. Maka gunakan itu sebelum datang masa kefakiran, masa kesusahan, masa kefakiran, masa kemiskinan. Orang kalau udah susah hati, bagaimana dia akan memberi? Hatinya susah. Ya. Maka kata Rasulullah, masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Kaya di sini banyak sifatnya, bisa kaya harta, bisa kaya jabatan, bisa kaya hati, dia pemurah, bisa kaya ilmu, dia beri. Ya, yang mau diberi nggak ada ya. Ya, sebelum datang masa miskinmu, ketika engkau tidak punya apa-apa, nah di situ balasan. Wahayatan qabla mauti, masa hidupmu sebelum masa wafat. Karena orang kalau sudah mati, nah, nggak bisa dia mengalih-alih. Makanya ketika Allah memberikan kerentak, dorongan yang kuat di dalam hati, jangan ditunda. Langsung aja, jangan pakai mikir. Ya. Itu kata Rasulullah, badiru bil a'mali shalihah qabla an tusghalu. Segerain oleh kamu sekalian untuk mengerjakan amalan saleh. Sebelum apa? Sebelum datang masa sibuk engkau. Wasilul ladzi bainakum wa baina rabbikum bi kasrati dzikrikum lah. Jadilah hubungan di antara kamu dengan Allah dengan zikir yang banyak. Ya. Di dalam hadis yang lain, wasilul ladzi bainakum wa baina rabbikum bi kasrati dzikrikum lahu wa kasrati shadaqah fi sirri wal alaniyah. Ya, jadilah hubungan kamu kepada Allah dengan memperbanyak zikir kepada Allah dan juga memperbanyak sedekah baik secara sembunyi maupun terang-terangan, kata Rasulullah. Terang-terangan juga boleh, sembunyi juga boleh. Jadi atas nama Allah. Ya. Wa tansaru wa tujbaru, dan tolong menolonglah kamu. Bersatulah kamu, berpegang teguhlah kamu. Ini wasiat daripada Rasulullah SAW. Kenapa demikian? Maka an-nasu niyamun fa idza matu fantabahu. Manusia itu banyak yang tidur. Nanti kalau udah mati baru dia sadar apa yang dikatakan oleh Rasulullah.
kebanyakan tidur gitu. Dikatakan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, an-nasu niyamun fa idza matu antabahu. Kalau udah mati itu manusia baru sadar hakikat yang namanya hidup adanya di kematian. Jadi yang bikin kita hidup, kita ikut Rasulullah. Rasulullah bikin kita hidup dunia akhirat. Karena kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yauma yajma'ukum li yaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Pada hari di mana manusia seluruhnya dikumpulkan li yaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Pada saat itu semuanya itu saat hari dibukakannya, dihisabnya semua bentuk kesalahan. Allah wal-'iyadzu billah. Ini yang paling ngeri di sini. Maka Imam Al-Haddad mengatakan fal maghbunu fihima min utihima ba'asa sahihan fariqan yunfiqu sihhatahu wa faraghahu fil ghafalat wal batalat. Makna ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Banyak dua kenikmatan ini yang sering dilalaikan oleh manusia, apa? Yaitu as-sihhah wal faragh. Banyak yang dilalaikan oleh manusia itu adalah nikmat sehat dan nikmat lapang. Banyak dia dikasih sehat sama Allah, tapi belum tentu dia bisa berbuat taat, berbuat soleh. Begitu juga nikmat lapang, luas, ada waktu, tapi dia memilih waktu yang lain. Maka kata Imam Al-Haddad mengatakan orang diberi sehat, dia gunakan bukan untuk berbuat taat, melainkan ia gunakan untuk apa? Fil ghafalat wal batalat. Dia memilih jalan-jalan yang membuat dia jauh dan lupa dari Allah dan perbuatan-perbuatan yang batil. Seperti apa? Al-asghar dunyawiyat al-mulhiyat an dzikrillah wa anil a'mali shalih. Nah itu, mulhiyat ini adalah yang membuat dia jauh. Padahal dia diberi kesehatan oleh Allah dan nikmat lapang, tapi cuma nikmat lapangnya itu dibuat untuk berbuat yang membuat dia jauh. Dia nggak sadar. Kenapa? Karena pertama tadi makanya jangan kau tunda. Semakin ditunda semakin terbiasa. Orang kalau semakin menunda perbuatan yang harusnya langsung dikerjain enggak, semakin ditunda, besok begitu lagi. Semakin biasa menunda, ditutup jaringan hati yang bersih. Allah. Jadi begitu. Semoga kita dijauhkan dari sifat menunda. Ya. Kita rasain kita punya hati, kita rasain kita punya nafsu, kita rasain kita punya akal, kita rasain kita punya badan, kita rasain badan kita sehat atau sakit. Kalau memang ada yang sakit, obatin, kan gitu ya. Kalau pikiran ada yang sakit, obatin. Kalau nafsu kita ada yang salah, benerin. Kalau hati kita ada yang sempit, obati. Gimana caranya? Tanya sama yang ahli yang tahu masalah ilmu hati. Jangan datengin sama orang yang sakit juga, nambah penyakit. Ya, semoga manfaat. Kerjaan kita malam hari ini gak panjang lebar. Yang penting paham. Yang gak paham jadi motorat. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah dari sifat motorat.